dibuktikan dengan klaim sejarah. Nah, kekristenan itu berdiri di atas akar sejarah yang kuat. Yesus mati di salib, itu kesaksian sejarah itu. Itu bukan hanya dicatat oleh orang-orang Kristen, tapi itu dicatat oleh sejarawan-sejarawan yang bukan orang Kristen. Itu mereka mencatat itu. Saya sudah sampaikan itu di live saya sebelumnya. Bahkan itu juga sudah ada di YouTube saya. Jadi catatan sejarah itu tidak bisa disangkal. Tapi mereka bilang, oh sejarah kan bisa bisa dirubah. Tapi gini, kalau memang sejarah itu bisa dirubah, berarti kamu harus punya dokumen pembanding. Misalnya kamu bilang Yesus tidak disalib. Ya minimal itu harus punya dokumen. Misalnya kita pakai dokumennya si Tacitus misalnya. Tacitus mencatat Yesus tidak disalib. Nah, dia harus cari dokumen pembanding sejarawan yang hidup sejaman dengan Tacitus untuk membuktikan bahwa Yesus itu tidak disalib. Itu mereka harus cari dokumen-dokumen seperti itu. Itulah sebabnya saya selalu bilang sama Muslim, buktikan dengan data-data sejarah pra-Islam kalau Yesus itu tidak disalib, Isa itu tidak disalib. Nah, mereka itu selalu menyamakan Isa dengan Yesus. Tapi yang pasti Isa dengan Yesus itu adalah pribadi yang berbeda. Sederhana argumentasinya. Ya, paling tidak begini. Ya. Paling tidak begini, Bang. Kalau misalnya walaupun tidak ada dokumen internal Kristen ya, artinya yang mereka klaim bahwa Injil sudah hilang dan sebagainya. Paling tidak orang Kristen dari mulut ke mulut itu selalu menceritakan, kan manusia ini tidak terputus. Paling tidak seperti itu. Dan tidak mungkin orang itu, tidak semua orang di bawah tekanan. Tidak semua orang harus di bawah tekanan. Itu. Tentu ada orang juga tetap menyampaikan bahwa benar Isa itu tidak disalib dan diserupakan. Tentu ada orang yang walaupun dokumennya istilahnya dokumen secara empirisnya tadi itu tidak tertulis, tetapi cerita-cerita itu ada di dalam kekristenan yang mengatakan bahwa Yesus itu benar, bahwa itu diserupakan karena murid-murid dan Maria ibunya itu diberitahu dan tidak tertipu. Paling tidak seperti itu. Sedangkan dokumen tulisan yang sebenarnya ada itu telah hilang. Harusnya seperti itu. Tapi anehnya Allah SWT itu menipu sekian ratus tahun, bahkan sampai 607 tahun, menipu seluruh pengikut Yesus Kristus bahwa Yesus itu tidak disalib, diserupakan. Itu kan konyol, tidak masuk logika sama sekali, konyol gitu. Nggak ada logikanya ya, Pak Arjuna, saya cut dulu Pak Arjuna. Kita cut ya, biar nggak panjang. Salam Pak Bagus. Salam Pak Bagus. Salam. Sebentar ya Pak Bagus. Iya, bentar ya. Pak, teman-teman boleh Pak your live atau Pak Dragon boleh kita gantian dulu, ada Muslim boleh. Ya. Yang mau bertanya. Yang brother. Oh, udah keluar duluan tuh. Langsung berarti. Iya. Jadi semua argumen sejarah, semua kebenaran yang kita pegang itu harus dikonfirmasi oleh sejarah. Kalau tidak bisa dikonfirmasi dengan sejarah itu omong kosong. Selamat siang Ibu-ibu. Bang. Selamat siang, Bang. Iya. Aku mau bertanya ini ya, Bang. Dari tadi aku ke room Historical Jesus Scholar. Kita sedang bicara tentang historical Jesus. Jadi kamu bertanya di dalam korpus itu, karena kita tidak tahu kamu punya diskusi di sebelahnya apa. Gitu loh. Aku mau tanya tentang ini aja Bang, tentang ayat Yohanes. Yohanes berapa? Nah ini ada, aku bawa Yohanes apa ya? Yohanes 17 ayat 3 kan? Aku on cam dulu ya kan. Aku bukan mau berdebat, tapi aku cuma ingin bertanya aja, biar abang bisa ngelurusin. Ya, kan sudah paham Bang, yang namanya berdebat itu harus bangun satu topik Bang. Oh, itu dia, ya kan? Kok nggak bisa on cam ya? Bentar ya. Bapak sebutkan aja, Yohanes berapa gitu loh.
Yohanes 17 pasal 1 sampai 26 ini yang ada sama aku baca. Cuma coba abang jelasin tentang pasal 1 sampai pasal 26. Enggak, pasal berapa? Ayat-ayatnya. Berarti 26 pasal. Banyak Pak 26 pasal, Pak. Pasal 17. Oh, 17. Oh. Nah, pasal 17 ayat 1 sampai 26. Cuma yang aku abang jelasin tentang ayat 1-nya dan ayat 3-nya gitu. Oke, ayat 1 itu langsung menolak Allah Subhanahu wa taala. Ayat 1 sudah langsung menolak Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dipanggil sebagai Bapa. He is not the Father. Allah Subhanahu wa taala itu bukan Allah Bapa yang dipanggil oleh Yesus. Jadi itu jelas. Jadi kalau kamu mau bicara tentang Allah di situ, kamu harus berbicara tentang Allah yang diketahui oleh Yesus. Yesus tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya aku gini, biar aku nggak paham. Di sini aku lihat ada dua, kalau di dalam bahasa itu ada dua percakapan. Yang pertama pasal 1 itu, demikianlah kata Yesus. Lalu aku mengadahkan ke langit dan berkata, dia berdoa loh. Berdoa sama siapa gitu? Kalau itu yang jadi pertanyaannya. Bapak, kenapa banyak? Nah, kenapa banyak? Kalau di situ kan ada dua kemungkinan. Yesus ini. Iya, dua pribadi. Dua pribadi. Bapak dengan firman-Nya. Kenapa banyak? Nah, di sini ada dua pribadi yang berbeda. Kok bisa seperti ya, itu? Pribadi. Gitu? Ini, tunggu. Saya jelaskan. Di sana ada dua pribadi. Bapa, oke, dengan Sang Firman. Oke, pribadi Bapa dengan pribadi Sang Firman atau logos itu Yesus. Kenapa banyak? Ya, di sini ada dua pribadi yang membingungkan aku. Betul. Bapa dan Sang Firman. Logos itu kenapa? Oke. Gini, Brother Darwin, ya, betul ada dua pribadi. Betul ada dua pribadi ya. Bapa itu dan Yesus sebagai anak itu yang Sang Firman itu yang berbicara kepada Bapa. Ketika Allah hendak menciptakan manusia itu juga ada percakapan. Kamu udah pernah baca belum di Kejadian 3? Ada percakapan sebelum menciptakan manusia. Percakapannya begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita menjadikan manusia. Iya, jadi Brother Darwin memang ada percakapan. Doa itu adalah sebuah komunikasi. Komunikasi antara kalau Yesus itu memang Tuhan, kenapa dia harus berdoa kepada Tuhan gitu loh? Bukan Tuhan, tunggu sebentar, Pak Arjuna. Pak Arjuna, tunggu sebentar. Tunggu, Bu. Gini, Pak. Oh, boleh, Pak Teolog. Ya, silakan. Itu bingung, Bu. Ya, jadi gini, ya. Tunggu. Jadi Pak Darwin, Anda keliru dalam memahami siapa itu Tuhan dan siapa itu Bapa. Oke? Bukan Bapa berdoa kepada Tuhan, bukan Tuhan berdoa kepada Tuhan, gitu loh. Yesus tunggu dulu. Nah, kan saya menjelaskan kau sepintar gitu loh. Enggak, sabar Pak Darwin. Sabar. Darwin, kalau bisa pertanyaannya kami sudah dapat Bang Darwin di mute dulu ya. Bang Darwin, biar diskusinya enak didengar. Di mute dulu. Kamu kan pertanyaannya udah, jadi kami udah dapat poin yang kamu pertanyakan. Kamu mute dulu, kamu diam. Saya udah tahu larinya kemana. Oke, jadi gini. Di kami, Pak, ya sebagai orang Kristen, itu ada 3 pribadi dalam satu hakikat Allah. Oke? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya kan? 3 pribadi yang tak terpisahkan gitu loh. Mereka menyatu dalam hakikat Allah itu. Jadi pernyataan Bapak salah gitu loh. Kenapa salah? Salahnya di mana? Karena Tuhan berdoa kepada Tuhan. Itu salah, Pak. Tapi Tuhan Yesus sebagai Firman, dia berkomunikasi dengan Bapa, tidak salah. Gitu loh. Doa itu bukan sholat, Pak. Seperti Bapak bukan. Doa itu bagi kami, ya, sebagai orang Kristen itu komunikasi. Kita berbicara kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Bapa. Itu doa, Pak. Itu loh. Makanya doa itu didengar oleh Allah. Itu doa. Itu loh. Kalau Bapak kan doa itu kan sholat, kan gitu. Salawat kan gitu. Kalau kami, Pak, doa itu adalah bagaimana kita berkomunikasi, berbicara kepada